Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ahira dengan nomor induk mahasiswa 112111435 Manajemen Non-Reguler Universitas Teknologi Digital. Di sini saya akan memaparkan hasil rangkuman dari mata kuliah Kreativitas dan Inovasi Bisnis yang diampu oleh Bapak Dosen Indrajati Wibowo, SEMM. Pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu manajemen. Jadi kita sering dengar istilah manajemen itu POA. POA itu adalah Planning, Organizing, Actuating, and Controlling. Jadi manajemen itu merupakan sebuah ilmu atau seni yang memiliki 4 fungsi utama, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan organisasi dengan efektif dan efisien. Kemudian saya akan menjelaskan tentang kreativitas. Jadi kreativitas itu adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik itu yang benar-benar merupakan hal baru ataupun sesuatu ide baru yang diperoleh dengan cara menghubungkan beberapa hal yang sudah ada dan menjadikannya suatu hal baru. Kemudian beralih ke inovasi. Inovasi dapat diartikan sebagai proses atau hasil pengembangan, pemanfaatan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman guna menciptakan atau memperbaiki produk menjadi nilai yang lebih berarti. Sedangkan secara teknis, inovasi didefinisikan sebatas memperkenalkan sesuatu yang baru. Ada beberapa perbedaan antara kreativitas dan inovasi. Kreativitas itu memikirkan sesuatu hal yang baru, sedangkan inovasi membuat pemikiran yang baru tersebut menjadi nyata. Kemudian, kreativitas itu berhubungan dengan pengalaman, sedangkan inovasi berhubungan dengan sebuah pengamatan. Kemudian, kreativitas itu jika kita menciptakan sesuatu yang baru, maka dapat dikatakan kita telah menciptakan sesuatu hal yang baru. Sedangkan inovasi, jika kita telah memperbaiki sesuatu yang sudah ada, maka bisa dikatakan kita telah menciptakan sebuah inovasi. Kemudian ada konsep kreativitas berdasarkan 3P, yaitu proses, produk, dan pribadi. Yang pertama, proses. Proses merupakan sebuah proses yang menghasilkan sesuatu yang baru, dan proses berkreasi merupakan bagian paling penting dalam pengembangan kreativitas. Dapat diartikan bersibuk diri secara kreatif yang menunjukkan kelancaran, fleksibilitas, dan orisinalitas dalam berpikir dan berperilaku. Kemudian yang kedua, produk. Produk didefinisikan kreativitas berdasarkan produk merupakan upaya kreativitas yang berfokus pada produk atau apa yang dihasilkan oleh individu, baik sesuatu yang baru atau sebuah elaborasi atau penggabungan yang inovatif. Suatu karya dapat dikatakan kreatif jika suatu ciptaan yang baru atau orisinil dan bermakna dari individu atau bagi lingkungannya. Kemudian yang ketiga, pribadi. Kreativitas mencerminkan keunikan individu dalam pikiran dan ungkapan-ungkapannya. Kreativitas dimulai dengan kemampuan individu untuk menciptakan sesuatu yang baru. Seorang individu yang kreatif memiliki sifat yang mandiri. Ia tidak merasa terkait pada nilai-nilai dan norma-norma umum yang berlaku. Inovasi sendiri memiliki makna membuat perubahan atau memperkenalkan sesuatu yang baru, seperti inovasi pada produk, yaitu melibatkan pengenalan barang baru, meningkatkan karakteristik fungsi, kemampuan teknisi, dan mudah menggunakannya. Contohnya seperti telepon genggam, komputer, dan lain-lain. Kemudian inovasi pendidikan. Inovasi juga berlaku di dalam dunia pendidikan. Contoh nyata dari inovasi di dunia pendidikan adalah penerapan kurikulum anti korupsi di sekolah. Kemudian inovasi pelayanan publik. Sebelumnya pelayanan publik hanya dapat dilakukan dengan tatap muka. Namun dengan berkembangnya zaman, teknologi saat ini pelayanan publik dapat dilakukan secara online. Kemudian inovasi teknologi. Inovasi di bidang teknologi saat ini berkembang dengan pesat yang membuat manusia mampu berinteraksi dengan siapapun tanpa batas. Ini dibuktikan dengan adanya berbagai macam media sosial seperti Facebook, Twitter, Instagram, dan yang lainnya. Yang terakhir ada inovasi kebudayaan.
Budaya erat kaitannya dengan kehidupan bangsa. Inovasi dalam bidang budaya dapat berupa festival kebudayaan ataupun festival lainnya. Contohnya adalah festival batik. Adapun ruang lingkup kreativitas, yang pertama ada ide, yang kedua produk, dan yang ketiga gagasan. Kemudian beralih ke manajemen inovasi. Manajemen inovasi adalah kombinasi dari proses inovasi dan manajemen perubahan. Hal ini mengacu pada pengembangan produk, proses bisnis, dan inovasi organisasi. Manajemen inovasi berkaitan juga dengan pengelolaan inovasi dalam proses-proses, produk dan pelayanan, organisasi, sampai pelanggan dan pasar. Manajemen inovasi memungkinkan organisasi untuk menanggapi peluang eksternal atau internal dan menggunakan kreativitas untuk memperkenalkan ide-ide, proses, atau produk. Dengan memanfaatkan peralatan manajemen inovasi, manajemen dapat memicu dan menyebarkan kemampuan kreatif tenaga kerja untuk pengembangan yang berkesinambungan dari perusahaan. Beberapa contoh perusahaan yang mengelola inovasi dengan baik adalah Apple dan Google. Sejak didirikannya dari tahun 1970-an, Apple ini terus mengembangkan inovasinya sehingga menghasilkan produk-produk seperti iPad, iPhone, MacBook, dan lainnya. Kemudian Google juga muncul dengan berbagai layanan dan dilengkapi dengan berbagai layanan lain yang unik di internet. Kemudian ada tujuan kreativitas. Yang pertama, menciptakan ide atau hal baru. Yang kedua, menerapkan suatu hasil dari pemikiran kreatif terhadap masalah dan peluang untuk meningkatkan atau memperbaiki sesuatu. Kemudian yang ketiga, menghasilkan sudut pandang baru oleh seseorang terhadap suatu masalah. Kemudian ada tujuan inovasi. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas. Yang kedua, menciptakan pasar baru. Dan yang ketiga, untuk memperluas jangkauan produk. Kemudian ada tahap penting dalam mengembangkan ide kreatif. Yang pertama ada belajar, pelatihan, investigasi, pencerahan, ideasi, dan eksekusi. Sekian pemaparan materi kreativitas dan inovasi bisnis. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.